Manajer Timnas Indonesia, Soemarji pastikan akan ada tambahan pemain keturunan di bulan Juni 2025. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji, menegaskan Timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan. Soemarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk Timnas Indonesia di bulan Juni 2025. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI. Di samping Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, ucap Soemarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan, lanjutnya. Dan bisa merubah semuanya, tentu ini masih dalam proses, mudah-mudahan sebelum menjamu Cina dan Jepang sudah ada, imbuhnya. Yang saya dengar ada 3 atau 4 pemain yang kabarnya sudah masuk ke tahap serius, ya semoga semuanya lancar, saya hanya bisa berharap yang terbaik, tegas Soemarji. Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Patrick Kluivert memanggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi belum memiliki rencana menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Belum ada rencana. Kami fokus pemain naturalisasi yang sudah ada, kata Erick Thohir di Bali pada Jumat, 18 April 2025. Namun, melihat gebrakan yang biasa dibuat PSSI sebelum-sebelumnya, kehadiran pemain naturalisasi tambahan di skuad Garuda pada Juni 2025 masih sangat terbuka. Masih hangat dalam ingatan kepada PSSI tiba-tiba mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain sekaligus pada penghujung Februari 2025, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Dalam analisis Okezone, ada 3 pemain yang sangat mungkin dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Mereka ialah Pascal Struijk, bek tengah, Leeds United, Miliano Jonathans, winger, FC Utrecht, dan Tristan Goejer, bek, PSV Zwolle Ajax Amsterdam. 1. Pascal Struijk bertemu Patrick Kluivert di Inggris. Medio pekan lalu, Pascal Struijk yang absen di laga Oxford United versus Leeds United karena cedera, tetap datang ke stadion. Terpantau jelas, bek Leeds United ini menyaksikan pertandingan dengan duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Kondisi ini menimbulkan spekulasi kalau ada pertemuan antara Pascal Struijk dengan Patrick Kluivert. Jika benar gabung Timnas Indonesia, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan skuad Garuda. 2. Miliano Jonathans. Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans, berada di Indonesia pada periode FIFA Matchday Maret 2025. Salah satu agenda Dennis Jonathans di Indonesia saat itu disebut-sebut adalah bertemu Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Miliano Jonathans bukanlah pemain kaleng-kaleng. Ia diyakini dapat menambah daya gedor serangan Timnas Indonesia, khususnya dari area kanan penyerangan. 3. Tristan Goejer. Tristan Goejer beberapa kali mengaku sudah dihubungi PSSI. Medio Januari 2025, pesepak bola 20 tahun ini pun membagikan tato di dadanya yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia, yakni, keluarga. Pemain Timnas Indonesia yang bermain untuk PSV Zwolle, Eliano Reijnders, beberapa kali sudah melempar kode agar Tristan Goejer memperkuat skuad Garuda. Tristan Goejer nantinya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau fullback wingback kanan. Di sisi lain, jika melihat kondisi terkini, ada satu pemain yang menonjol dan layak bersaing memperebutkan satu posisi di lini depan Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah winger kanan Persib Bandung, Beckham Putra. 1. Beckham Putra cetak 4 gol di 4 laga terkini bersama Persib Bandung. Beckham Putra yang baru berusia 23 tahun sedang panas-panasnya bersama Maung Bandung julukan Persib Bandung. Dalam 4 laga terkini yang dijalani bersama Persib Bandung, Beckham Putra mengemas 4 gol dan 1 assist. Terbaru, ex-pemain Timnas Indonesia U23 ini mencetak 1 gol saat Persib Bandung menang 2-1 atas Bali United di pekan ke-29 Liga 1 2024 hingga 2025 pada Jumat 18 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Berkat aksi impresif Beckham Putra dalam 4 pekan terakhir,
Persib Bandung semakin berpeluang juara Liga 1 2024 hingga 2025. Hingga pekan ke-29, Persib Bandung duduk di posisi 1 dengan 61 angka, unggul 8 angka atas Dewa United di posisi 2. Untuk menjadi juara, Persib Bandung membutuhkan tambahan 8 angka dari 5 pekan tersisa. Berhubung Marcelino Ferdinand absen saat melawan Cina karena sanksi akumulasi kartu, tak ada salahnya menjajal Beckham Putra. Pemain yang identik dengan nomor punggung 7 ini siap jika dipanggil Patrick Kluivert. Cyrus Margono mempertegas status kewarganegaraan, sejak awal bukan naturalisasi. Cyrus Margono belakangan ini menjadi perbincangan. Margono mengaku masih memiliki hasrat yang kuat untuk segera mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Keinginan Cyrus Margono itu tampak berbuah manis. Pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg mengunjungi langsung Margono di Kosovo, Kamis, 24 April 2025. Banyak hal yang disampaikan Margono kepada kami. Salah satunya mengenai statusnya yang bukan pemain naturalisasi. Jadi saya awalnya memang warga negara Indonesia, WNI, dan Anda tahu, saat kita masih berusia 21 tahun, kita harus memilih. Jadi, saya sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia dan kemudian saya melewatkan tenggat waktu untuk memilih itu. Jelasnya. Cyrus Margono menyebut dirinya melewatkan batas waktu untuk memilih kewarganegaraan. Sehingga sosok berusia 23 tahun ini harus menjalani proses ulang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Namun, Cyrus Margono merasa bersyukur karena banyak pihak yang membantu proses dirinya untuk mendapatkan paspor Indonesia. Jadi, saya harus memulai lagi prosesnya. Untungnya, banyak orang membantu. Butuh waktu lama. Tetapi banyak orang membantu dan saya terbantu dengan adanya PP nomor 21 2022 soal kewarganegaraan, kata Cyrus Margono. Jadi, butuh waktu lama, tetapi akhirnya bisa mendapatkan paspor, tanda Cyrus Margono. Lebih lanjut, Cyrus Margono mengaku sangat tertarik untuk mencoba kompetisi sepak bola Asia, termasuk Indonesia. Namun, Margono masih ingin terus memupuk mimpi di Eropa. Mungkin di masa mendatang, tentu saja akan menyenangkan untuk kembali ke Asia dan bermain. Namun, saya pikir sekarang, sangat penting bagi saya untuk melanjutkan karir di Eropa karena saya sudah jauh-jauh datang ke sini dan saya tidak ingin meninggalkan apa yang sedang saya perjuangkan, ujarnya. Di sisi lain, kiper berbakat kelahiran Amerika Serikat, Cyrus Margono, hingga kini belum dapat memperkuat timnas Indonesia, seperti harapannya. Padahal, kiper berusia 22 tahun itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak Maret 2024 lalu. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bali, sedangkan sang ibu dari Iran. Namun sayangnya, Shin Tae-yong yang saat itu masih menjadi pelatih timnas, juga tidak memasukkan namanya dalam radar pelatih. Diketahui, perjalanan Cyrus untuk mewujudkan impian membela skuad Garuda tidak semulus yang dibayangkan. Kiper yang kelahiran 9 November 2001 ini sebelumnya mengukir pengalaman berharga dengan bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Pengalamannya di Liga Eropa itu kini terhenti setelah kontraknya dengan Panathinaikos B berakhir pada Juli 2024. Posisinya kini yang tanpa klub baru dan minim kesempatan bermain, membuat langkahnya bergabung bersama timnas terasa semakin sulit. Cyrus Margono pada mulanya menekuni sepak bola sejak usia dini dengan bergabung di Akademi New York Soccer Club dan Met Oval Academy. Pada tahun 2015, ia juga mengikuti latihan di Akademi Inter Milan, yang membantunya mengembangkan keterampilan sebagai penjaga gawang. Setelah kembali ke Amerika, Cyrus melanjutkan karirnya di sepak bola universitas dan bermain untuk tim Universitas Denver Pioneers. Hingga pada 2021, Cyrus bergabung dengan Panathinaikos B di Yunani. Meski hanya bermain untuk tim cadangan, pengalaman ini menjadi tonggak penting dalam perjalanannya menuju kancah sepak bola profesional di Eropa. Sejauh ini, Cyrus tercatat sudah 17 kali memperkuat Panathinaikos. Berdasarkan data Transfermarkt, dari 17 penampilan itu, 8 diantaranya terjadi pada musim ini. Dari 8 pertandingan yang dijalaninya, gawang Cyrus sudah kebobolan 12 gol dan mencatatkan 1 clean sheet selama 720 menit berada di lapangan.
Presiden sepak bola Cina, Song Kai, menyebut timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di Asia jika diperkuat Givay Roreat dan Jaidon Banel. Pria berusia 60 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, PSSI menyebut ada beberapa pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Juni 2025. Dengan harapan, para pemain tersebut bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas secepatnya, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Juni tahun depan, jelas Arya Sinulinga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh Presiden sepak bola Cina karena tahu skuad Garuda adalah tim yang akan dihadapi negaranya tersebut. Dalam wawancaranya kepada media, Song Kai mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di Asia jika diperkuat Givay Roreat dan Jaidon Banel. Pasalnya kedua nama tersebut sedang banyak dibicarakan di beberapa media lokal maupun Asia, tak terkecuali Cina. Indonesia akan terus menaturalisasikan bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi sisa laga di round 3, ucap Song Kai. Yang terbaru, kabarnya sudah dihubungi dengan Federasi Indonesia yaitu Givay Roreat, lalu ada lagi rumor soal pemain di Liga Inggris, Jaidon Banel. Jika Roreat dan Banel hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia, imbuhnya. Pada pertemuan pertama memang skuad Indonesia sudah sangat baik, namun kita masih bisa mengalahkan mereka. Lanjutnya, untuk saat ini pasti mereka akan melakukan segala cara untuk mengalahkan kita, Cina, ujar Song Kai. Jadi saya harap pelatih dan semua pemain sudah bisa memikirkannya dari sekarang, tegas Song Kai. Media Thailand, Thairat Sport, ketakutan melihat Givay Roreat dan Tristan Goijer segera memperkuat timnas Indonesia. Thairat mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi negara terkuat di ASEAN. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Roreat dan Goijer terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Thairat Sport. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Givay Roreat dan Tristan Goijer. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia, bunyi judul artikel yang dibuat Thairat Sport. Jika Givay Roreat, Tristan Goijer dan lainnya hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Thairat. Mereka, Indonesia, juga akan terus mencetak sejarah, dan tentu akan menjauhkan levelnya dari timnas Thailand, lanjutnya. Saya pikir level tim nasional Indonesia sudah berada 3 tingkat di atas tim nasional Thailand. Ini sangat mengejutkan, tegas Thairat Sport. Pelatih timnas Belanda dan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB diprediksi tidak rela Pascal Struijk dinaturalisasi serta membela timnas Indonesia. Mereka akan menjaga Pascal Struijk agar tidak pindah ke warganegaraan dan Federasi Sepak Bola dari Belanda ke Indonesia. Pascal Struijk sebenarnya bisa bermain untuk 3 tim nasional karena memiliki darah campuran Indonesia, Belanda, dan Belgia. Meski sampai saat ini belum memutuskan untuk bergabung dengan tim nasional yang bisa dipilihnya. Prediksi itu lantaran pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama stafnya, memantau sejumlah pemain keturunan yang merumput di Eropa, salah satunya Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United di Liga Inggris kasta kedua. Pemantauan sejumlah pemain keturunan Indonesia untuk persiapan skuad Garuda melanjutkan misi lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama staf kepelatihan Garuda, pelatih asal Belanda ini menyaksikan penampilan beberapa pemain abroad timnas Indonesia. Patrick Kluivert sempat bertemu dengan Pascal Struijk pada pertandingan Leeds United melawan Oxford United. Terbaru Pascal Struijk mengantarkan Leeds United naik ke kasta tertinggi sepak bola Inggris atau Premier League. Kepastian ini didapat usai Leeds United berhasil menang telak 6-0 atas Stoke City pada lanjutan Championship, Senin, 20 April 2025. Promosinya Leeds United ke Premier League musim depan, peluang Pascal Struijk untuk merumput bersama orangnya semakin terbuka lebar. Dia akan lebih mudah untuk dipantau pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman karena bermain di level elit sepak bola Eropa. Pada 2022 lalu,
Pascal Struijk menegaskan bahwa tujuannya adalah bermain untuk Belanda meski ada peluang berseragam Belgia. Saya telah membuat pilihan saya jelas, saya ingin bermain untuk tim nasional Belanda, katanya kepada Viaplay dikutip dari Voetbal Primeur. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Mauro Zijlstra bukanlah striker grade A yang akan dinaturalisasi. Sebelumnya beredar kabar bahwa Mauro menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Kepada kanal YouTube Voetbal Primeur pada beberapa bulan yang lalu, Mauro Zijlstra menyampaikan bahwa telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Ya, kita telah menjalin komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, ya suatu kebanggaan besar, ungkap Mauro. Bahkan, Mauro secara gamblang berujar bahwa PSSI ingin menaturalisasi dirinya dan bersiap membela Indonesia. Saya, agen dan Presiden PSSI, kita berbicara tentang apa yang mereka mau, naturalisasi. Mereka ingin saya di sana, membela timnas Indonesia, imbuh Mauro. Namun, kabar ini segera dibantah oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, betul bahwa akan ada pemain naturalisasi yang akan bergabung. Saya belum memastikan, karena belum foto dan tanda tangan dengan saya. Memang akan ada pemain naturalisasi, tetapi sebelum salaman, saya tidak akan bilang, ujar Erick Thohir. Untuk nama penyerang yang akan dinaturalisasi, Erick memastikan bukan sosok Mauro Zijlstra semata. Salah satunya striker, tetapi perlu waktu, striker ini untuk menjadi tulang punggung. Saya pastikan bukan itu, Mauro, lanjutnya. Saya pastikan grade A, lebih matang dan lebih bagus dari Mauro, pasti sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang membicarakan profilnya, tutur Erick Thohir. Mauro pasti diproses, dia sangat layak, namun untuk saat ini kita perlu yang sudah matang, tegas Erick Thohir. Bakal bela timnas Indonesia, Pascal Struijk, saya tak akan berubah pikiran. Timnas Indonesia dirumorkan akan menambah amunisi baru pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang gencar dikaitkan dengan timnas Indonesia ialah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk yang saat ini berusia 25 tahun merupakan jebolan Akademi ADO Den Haag. Sempat bergabung ke tim U19 Ajax, Struijk pindah ke Inggris dan gabung ke Leeds United pada 2020. Pada musim ini, Pascal Struijk telah melakoni 35 pertandingan bersama Leeds United di divisi Championship. Dari 35 laga itu, Pascal Struijk mencetak 5 gol. Total gol yang dicetak Struijk selama bermain untuk Leeds United sebanyak 14 gol dari 159 caps di semua kompetisi. Pascal Struijk merupakan anak pasangan Frans Struijk dan Franciswe Moller. Struijk anak kedua dari 3 bersaudara. Sang kakak, Kasper Struijk, juga berprofesi sebagai pesepak bola, meski di level amatir. Kakek dan nenek Struijk merupakan orang asli Indonesia yang hijrah ke Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Pascal Struijk sendiri lahir di Belgia. Dan ia punya kans untuk membela Red Devils, julukan tim nasional Belgia. Ayah Pascal Struijk, Frans Struijk, sempat mengatakan bahwa anaknya telah dihubungi ex-pelatih Belgia, Roberto Martinez. Martinez meminta Pascal untuk membela Belgia berdasarkan asas ius soli, ucap Frans. Untuk informasi, ius soli ialah asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Pascal sendiri saat wawancara dengan media Belanda, Voetbalzone NL pada 2022 tegas mengatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk membela tim Orange. Saya pasti akan memilih Belanda dan bukan Belgia, meskipun saya tidak masuk dalam pilihan akhir. Omong-omong, saya tidak akan berubah pikiran lagi. Itu tidak adil bagi tim nasional Belanda, tapi juga tidak adil bagi Belgia, ucap Struijk. Dijelaskan oleh Struijk saat pertama kali datang tawaran dari Belgia. Ia hanya berpikir apa yang bisa dilakukannya. Kesempatan itu datang saat usianya masih sangat muda. Sekarang saya telah membuat pilihan yang jelas dan saya belum lagi berbicara dengan pihak Belgia sejak kontak pertama, kata bek Leeds United itu. Sayangnya kemudian Pascal Struijk tidak dipilih oleh pelatih Louis van Gaal saat Piala Dunia 2022. Dikatakan oleh Struijk bahwa ia belum pernah berbicara dengan ex-pelatih Manchester United itu. Saya juga belum pernah berbicara dengan Van Gaal sebelumnya. Saya hanya berbicara dengan manajer tim, Fernando Arrabal. Ia memberitahu saya dan berbicara kepada saya untuk menanyakan beberapa hal, kata Struijk. Mereka tidak mengatakan posisi apa yang mereka pikirkan untuk saya. Saya pikir mereka hanya memutuskan di mana saya paling cocok lewat video, sambungnya.
Pascal Struij sejak kecil sudah jatuh cinta dengan sepak bola. Bersama sang kakak, Kasper, keduanya sudah bermain bola dari usia dini. Sang ayah, Francis, mengaku bahwa Kasper dan Pascal sama-sama berkarir di sepak bola, meski di awal-awal, Pascal Struij tak dilirik oleh pemandu bakat. Justru sang kakak yang sempat dilirik oleh sejumlah pemandu bakat di Belanda. Namun, jalan karir Pascal dan Kasper kini bak langit dan bumi. Pascal bermain di kompetisi Liga Inggris, sedangkan sang kakak menjadi bek di klub amatir di Belanda. Sang ayah, Frans, sempat mengutarakan bahwa ia tak pernah menduga anak keduanya, Pascal Struij, jadi pemain profesional. Bahwa anak Anda mencapai prestasi tertinggi di olahraga, merupakan hal yang istimewa, tetapi itu juga normal. Tentu saja kami tidak menyangka dengan semua ini, ucap Frans. Saya sangat atletis dan memiliki bakat yang dibutuhkan. Kasper memiliki lebih banyak bakat di alam, sedangkan Pascal sangat terinspirasi dengan Kasper. Ia jadi panutan bagi Pascal, ungkap Frans. Diceritakan oleh Frans, seorang pemandu bakat dari Sparta Rotterdam sempat melirik kedua anaknya. Namun Frans saat itu berpikir bahwa usia Pascal masih terlalu kecil. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya adalah Pascal Struij, pemain yang kini merumput di Premier League bersama Leeds United, dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Struij, Givario Reat, yang sedang berkarier di Belanda bersama Feyenoord, juga berpotensi membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah merespon potensi pemain berusia 18 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat masyarakat Vietnam tersebut bak kebakaran jenggot. Indonesia dikabarkan bakal menambah pemain keturunan yang bermain di Premier League, tulis Pham Binh Minh. Kita tahu, Indonesia sekarang menjadi rival untuk Vietnam. Kita tahu Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tambah Pham. Para pemain sekarang banyak yang bermain di Eropa. Itu pun akan terus bertambah dengan gebrakan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia, lanjutnya. Saya pikir hal ini perlu ditindak oleh HFC, ini tentu akan merugikan tim-tim di ASEAN, mereka pasti sulit mengalahkan Indonesia, tegasnya. Calon pemain timnas Indonesia, Givario Reat, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Givario Reat memang dirumorkan sudah sempat berjumpa dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Oost, Givario Reat menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, pemain asal Feyenoord ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir sejarah bersama negara kakeknya. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Jepang dan Cina. Semua orang tentu tidak sabar melakoni pertandingan untuk negaranya, namun ini masih awal dari semuanya, ucap Reat. Bermain untuk Indonesia, mungkin suatu saat bisa terjadi, namun fokus utama hanya untuk klub dan timnas Belanda, lanjutnya. Semua spesial, jika ditakdirkan membela tanah kelahiran kakek saya, tentu saya tidak sabar melakoni debut itu. Saya akan memberikan segalanya, tuturnya. Calon striker naturalisasi anyar timnas Indonesia sebut dirinya mumpuni di lini depan dan punya mental pemenang. PSSI dikabarkan tengah menelusuri dokumen Dean Zandbergen, calon striker anyar timnas Indonesia. Kehadiran tombak berusia 23 tahun itu bakal menambah daya gedor skuad Garuda yang tengah membidik satu tempat di Piala Dunia 2024. Dean Zandbergen menjadi perbincangan di jagat sepak bola nasional. Menyusul revolusi yang terus digalakan PSSI terkait pemain keturunan berkualitas via program naturalisasi. Lembaga yang dinahodai Erick Thohir itu memang tengah memburu sederet tukang gedor jempolan jelang bergulirnya lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni mendatang. Indonesia yang saat ini bertengger di posisi keempat grup C dengan tabungan 9 poin mengincar 6 angka dari 2 laga tersisa demi menjaga asal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2 tahun mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di matchday 9, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Cina.
yang dalam 2 laga sebelumnya kalah beruntun dari Australia serta Arab Saudi dan terkapar di dasar klasemen berpotensi menjadi santapan empuk Jai Itzes dan kawan-kawan. Indonesia tengah percaya diri tinggi karena pada laga terakhir beberapa waktu lalu sukses mengalahkan timnas Bahrain 1-0 lewat gol Ula Romeni. Setelah Cina, para penggawa skuad Garuda lalu terbang ke Jepang guna menangan Samurai Biru di matchday 10 Atwa laga pamungkas grup C Kans untuk membawa pulang 3 poin juga terbuka lebar. Mengingat Jepang kemungkinan besar tak akan menurunkan pemain intinya sebab mereka jauh-jauh hari sudah memastikan diri lolos. Dean Zandbergen lantas mempromosikan kalau dirinya layak diberikan kesempatan. Pemain yang sejak Februari 2025 bermain untuk VVV Venlo, Liga 2 Belanda, aku yakin bisa mengemban tugas dengan baik. Hal tersebut diutarakannya saat menjadi tamu di kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Aku cukup tinggi. Jadi aku bagus duel bola-bola udara. Aku juga cukup cepat. Mungkin pada beberapa meter pertama nggak cepat. Tapi kalau jarak jauh aku cepat, kata si jangkung 188 cm. Jadi aku juga cukup eksplosif dan juga tajam di depan gawang lawan. Aku punya visi bermain untuk rekan-rekan. Aku nggak hanya melihat bola saja saat bermain, Imbu kelahiran 5 September 2001 yang punya darah keturunan Indonesia dari garis kakek. Aku sering melihat sekitarku. Apa yang terjadi di sekitarku. Aku juga punya keinginan untuk menang dan gak hanya bermain untuk diri sendiri. Aku ingin menang dalam apapun, sekecil apapun. Aku akan memberikan yang terbaik, katanya lagi. Menurut Dean Zandbergen, ia berasal dari keluarga yang gemar berolahraga. Ia sendiri mengenal sepak bola dari ayahnya. Aku berasal dari keluarga yang suka berolahraga. Ibuku pernah main hoki, handball, di level yang cukup tinggi. Ayahku juga bermain di level yang tinggi. Basis sepak bolaku dari ayah dan juga banyak les privat sepak bola untuk berlatih ekstra, kata ex-pilar FC Dordrecht. Saat musim mulai di FC Dordrecht, aku hanya punya satu target yakni mencetak gol dan memberi assist sebanyak mungkin. Sekarang di VVV Venlo aku datang sebagai striker utama. Jadi pastinya aku mendapatkan menit bermain yang lebih dan punya target lain juga. Ya sekarang menjelang akhir musim, sayangnya aku harus vakum beberapa minggu. Tapi aku masih ingin mencetak 3-4 gol dan memberikan beberapa assist. Kalau bisa seperti itu aku menjalani musim pertama yang cukup bagus, tuntasnya.